Selamat mendengarkan podcast ini. Kita membuka Alkitab dari Lukas pasal 20 ayat 36 dan ayat-ayat berikut. Lukas 20 ayat 36, sebab mereka orang percaya yang setia tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, semua orang hidup. Saudaraku sekalian, kalimat penting yang harus kita perhatikan dari deret kata kalimat dalam ayat ini adalah, Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Allah semua orang hidup. Allah orang hidup artinya bahwa Allah menciptakan manusia agar berkeberadaan atau berkeadaan hidup. Hidup artinya memiliki fisik atau tubuh yang bergerak dan beraktivitas, makan, minum, dan melakukan segala kegiatan, serta dapat bersentuhan atau berinteraksi dengan Allah dan ciptaannya. Jadi kalau dikatakan hidup artinya memiliki fisik atau tubuh yang dapat bergerak. Ingat, physically, bukan roh. Makan, minum, dan melakukan aktivitas, serta dapat bersentuhan atau berinteraksi dengan Allah, serta ciptaan Allah yang lain, baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, dengan segala tatanannya. Tentu pula dengan kehendak bebas, bukan robot yang diatur seperti robot yang diatur remote control. Betapa indahnya kehidupan ini kalau manusia berkeadaan demikian, memiliki fisik atau tubuh yang dapat bergerak, makan, minum, dan melakukan segala aktivitas, serta dapat berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dan bersentuhan dengan ciptaan Allah lain, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segala sesuatu dalam tatanan Allah. Tentu dengan kehendak bebas. Selanjutnya, dengan keadaan seperti ini, manusia dalam kesadaran penuh, manusia dalam kerelaan, di dalam kehendak bebasnya, selalu bertindak sesuai dengan Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan seperti ini menyukakan hati Allah yang menciptakan. Dan inilah sebenarnya rancangan Allah semula. Betapa indahnya hidup seperti ini, saudaraku. Jadi manusia menjadi makhluk yang berfisik, bertubuh, bisa bergerak, makan, minum, melakukan segala aktivitas, tentu bisa berinteraksi dengan Allah Sang Khalik, bisa berinteraksi dan bersentuhan dengan ciptaan Allah yang lain. Dan tentu kita tahu adanya mandat budaya di mana Allah mempercayakan ciptaan Allah yang lain kepada manusia untuk dikelola, dan manusia melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan kehendak Sang Khalik. Dan ini menjadi kesukaan hati Bapa, Sang Pencipta, Sang Khalik yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak dan rencana-rencana.
Kehendak dan rencana-rencananya dipercayakan kepada makhluk ciptaan yang agung yang diciptakan menurut gambar dan direncanakan serupa dengan Allah. Manusia yang adalah mahkota ciptaan Allah. Dan ini menjadi kesukaan hati Allah. Kalau kita membaca Alkitab, rasanya tidak ada kesukaan lain selain ini. Inilah kesukaan hati Allah. Dan semua yang dikatakan firman Tuhan, semua yang hidup di hadapannya adalah orang hidup, bukan orang mati. Jadi memang sudah menjadi desain Allah yang memiliki makhluk yang physically bisa bergerak, makan, minum, beraktivitas, berinteraksi dengan Allah tentunya karena Allah mengaku sebagai Bapa dan Adam itu anaknya. Dan manusia bisa berinteraksi dan bersentuhan dengan alam ciptaan Allah yang physically juga. Dan Allah memberikan manusia mandat untuk mengelola ciptaan ini. Seandainya hal ini terjadi atau berlangsung, betapa indahnya kehidupan ini. Tetapi ternyata rancangan Allah ini, kalau dikatakan gagal, tentu tidak. Tertunda. Gagal sementara ya, tapi tertunda. Sebab manusia telah menjadi manusia yang tidak bisa berinteraksi dengan Allah secara benar. Karena manusia tidak mampu berbuat sesuatu yang selalu sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini yang dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, manusia telah kehilangan. Mestinya teks aslinya eustereo, lack of, kurang. Manusia tidak bisa mencapai keadaan yang serupa dengan Allah. Manusia tidak mampu berpikir, berperasaan seirama dengan Allah Bapaknya, sehingga manusia tidak bisa memproduksi kehendak-kehendak yang tepat seperti yang Allah inginkan. Ini namanya kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi bukan berarti manusia menjadi bejat. Memang ada yang menjadi bejat, tetapi tidak semua orang menjadi bejat. Manusia bisa tetap menjadi baik. Tetapi kebaikan manusia bukanlah kebaikan standar Allah, karena masih berkeadaan meleset. Dan ciptaan Allah yang sempurna ini, yang dikatakan waine'eh of meot, very best, itu kalau terjemahan harfiahnya, sungguh amat baik, tidak bisa dikelola oleh makhluk yang meleset. Itulah sebabnya tidak ada kejadian yang lebih tragis dalam kehidupan manusia di bumi ini selain ketika manusia makan buah yang dilarang Allah untuk dimakan atau dikonsumsi. Tuhan berkata, pada hari kamu makan buah itu, kamu mati. Mati. Di sini berarti manusia mengalami proses penuaan yang akan berujung kepada kematian. Ini bukan rancangan Allah, sebab semua yang di hadapan Allah itu orang hidup, bukan orang mati. Mati berarti manusia mengalami proses penuaan dan berakhir pada kematian fisik.
Tetapi selain itu, saudaraku, dengan makan buah yang dilarang Allah untuk dikonsumsi, manusia kehilangan kemampuan untuk memiliki ketepatan bertindak seperti yang Allah inginkan. Dan manusia yang tidak memiliki ketepatan bertindak tidak mungkin bisa mengelola alam semesta ini dengan sempurna, karena alam semesta ini diciptakan Allah dengan sempurna. Jadi bumi ikut terhukum. Kamu tidak layak, kamu tidak pantas mengelola alam semesta yang sempurna. Maka Allah menumbuhkan onak dan duri, dan bumi menjadi hunian yang tidak ideal, yang nanti akan berujung menjadi lautan api. Limne topuros, the lack of fire. Saudaraku sekalian yang kekasih, dan manusia yang gagal berinteraksi dengan Allah secara ideal atau secara proporsional, manusia yang juga tidak bisa secara ideal dan proporsional berinteraksi dengan ciptaan Allah yang lain. Maka tidak heran kalau Alkitab berkata, bumi menjadi tandus karena penduduknya. Artinya manusia merusak ciptaan Allah. Bumi terkutuk, bumi terhukum, di mana bumi menumbuhkan onak dan duri, dan hal ini mengisyaratkan bahwa bumi ini tidak akan menjadi hunian yang ideal untuk selamanya. Suatu hari akan dibinasakan. Oleh karenanya harus ada hunian lain, dan Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu ada. Saudaraku, kematian manusia membuat manusia tidak lagi memiliki pengharapan. Proses penuaan yang berujung kepada kematian itu membuat manusia tidak lagi memiliki pengharapan. Begitu manusia lahir, sudah dieksekusi hukuman mati. Bisa 3 hari berikut, bisa 30 hari, bisa 3 bulan, bisa 3 tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Sulit melampaui 100 tahun. Standarnya 70 tahun. Manusia dilahirkan untuk mati, yang Alkitab katakan ditetapkan untuk mati. Dan manusia hidup di bawah bayang-bayang maut. Artinya manusia bisa berkemungkinan bukan hanya mati secara fisik, tapi juga bisa mengalami kematian kedua, terpisah dari hadirat Allah. Ini kengerian, itu bayang-bayang maut. Inilah kehidupan manusia yang tidak berpengharapan. Kehidupan manusia adalah kehidupan yang tidak berpengharapan. Saudaraku, kita bersyukur karena kita mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat yang menderita mati, menebus dosa-dosa kita, dan bangkit. Kebangkitan Yesus dari kematian memberi pengharapan, membuat kehidupan ini berpengharapan. Rancangan Allah untuk memiliki makhluk hidup bisa terwujud. Manusia yang berfisik, memiliki tubuh, makan, minum, beraktivitas, tapi juga bisa berinteraksi secara ideal dengan Allah Bapaknya, dan berinteraksi dengan ciptaan Allah yang lain, dan bersentuhan. Karenanya saudara harus mengerti bahwa langit baru, bumi baru bukan hanya tempat orang kumpul-kumpul memuji, menyembah Tuhan dengan nyanyian,
tapi sebuah kehidupan yang berlangsung sesuai rancangan Allah semula, di mana tidak ada onak duri yang ditumbuhkan, tetapi manusianya harus kembali dulu sesuai rancangan Allah semula. Kebangkitan Yesus memberi pengharapan. Makanya hari ini kita rayakan. Saudara harus tahu makna kebangkitan itu. Bukan hanya yakin-yakin dan tahu-tahu saja Yesus bangkit. Apa keterkaitan atau relasinya dengan kejatuhan manusia dalam dosa, dengan rancangan Allah? Nah, saya sedang jelaskan ini dengan bahasa yang semudah-mudahnya, dan saya harap Bapak Ibu mengerti peta dari kehidupan ini. Kepada orang-orang muda, saya berkhotbah kemarin, ada 3 peristiwa besar dalam sejarah kerajaan Allah, sejarah bumi ini, ya, sejarah kehidupan Allah dan manusia. Yang pertama, pemberontakan setan. Pemberontakan kerubim yang Alkitab sebut sebagai Hillel bin Sakhar, yang kita mengenalnya sebagai Lucifer. Yang kedua, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang ketiga, penderitaan kematian Yesus dan kebangkitannya. Ini semua memiliki benang merah yang terhubung, saudara. Nah, sekarang saya sedang menjelaskan benang merahnya itu. Saudara jelas? Saudara mengerti? Saudara beri tepuk tangan untuk kebenarannya. Supaya saudara bisa menemukan gambaran peta dari kehidupan. Kebangkitan Yesus dari kematian memberi pengharapan. Jadi membuat hidup ini berpengharapan. Kalau tidak, wah, celaka sekali saudaraku, celaka. Kata celaka ini juga tidak akan atau belum mewakili keadaan mengerikannya manusia. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan keempat, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi kita seperti dilahirkan dari seorang yang tidak berpengharapan, lalu menjadi orang yang diberi pengharapan, seperti dilahirkan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tak dapat binasa, yang tak dapat cemar, dan yang tak dapat layu, yang tersimpan di surga, di langit baru, bumi baru. Jadi saudara harus menaruh pengharapan kebahagiaan saudara di dunia yang akan datang, bukan di bumi ini. Kita tidak boleh menaruh pengharapan kebahagiaan kepada sesuatu di bumi ini. Sebab kalau kita melakukannya, kita tidak mungkin bisa setia kepada Tuhan. Kita akan berkhianat kepada Tuhan. Tidak mungkin kita optimal, maksimal, nekat untuk hidup dalam kesucian. Kita harus menaruh pengharapan kebahagiaan kita kepada Tuhan, pada Tuhan, di dunia yang akan datang, bukan di bumi ini. Untuk mengubah irama jiwa kita yang rusak ini tidak mudah. Tetapi kalau saudara tidak melakukannya, berarti saudara seperti istri Lot yang menoleh ke belakang.
tersimpan di surga. Pengharapan itu bukan pada sesuatu di bumi sekarang ini, tetapi kehidupan yang akan datang di langit baru, bumi baru. Kalau seseorang masih menaruh pengharapan di bumi ini, berarti dia tidak mengerti kebenaran. Tidak mungkin dia menjadi Kristen yang benar. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia tidak berkhianat kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini sejatinya belum mengenal keselamatan. Orang yang mengenal keselamatan dan memahami nilai keselamatan itu, dia tidak akan menaruh pengharapan kebahagiaannya di bumi ini. Dia akan menaruh pengharapannya hanya di langit baru, bumi baru. Makanya kalau saudara membaca 1 Petrus pasal 1 itu, saudaraku, mari kita lihat ya. 1 Petrus pasal 1 di ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Pikir baik-baik. Pikir, renungkan. Gunakan logikamu. Tentu logika rohani, bukan logika duniawi. Petrus menulis ini untuk jemaat, bukan untuk orang-orang kafir atau bukan orang yang tidak percaya, tapi jemaat yang Petrus katakan di awal suratnya sebagai orang suci. Jadi tidak sembarang orang ya saudaraku. Siapkan akal budimu, berpikirlah serius, waspadalah. Artinya hati-hati karena pikiranmu bisa disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus seperti Hawa diperdaya ular. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu Yesus datang. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Artinya dalam segala keadaan taat. Ketika kita menaruh seluruh pengharapan kebahagiaan kita pada Tuhan, tidak bisa tidak kita mengupayakan kehidupan yang tidak bercela. Tapi kalau saudara masih menaruh pengharapan kebahagiaan di dunia ini, tidak mungkin hidup kita bersih. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Maka dikatakan di kalimat berikutnya, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidup. Kalau seluruh pengharapanmu, seluruh pengharapan kebahagiaanmu engkau taruh pada Tuhan dan dunia yang akan datang, maka engkau bisa hidup kudus dalam seluruh hidupmu, paralel, simetris. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebut Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatan. Jangan ngaku-ngaku anak Allah. Lihat perbuatanmu. Sebab anak Allah bukan sekedar perbuatan, bukan sekedar sebutan, bukan sekedar sebutan, tapi perbuatan, keberadaan. Kita disebut anak Allah karena kita punya keberadaan. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Saudara renungkan, suatu hari saudara dan saya akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Saya harap tidak ada saldo lagi di dalam dirimu. Saldo. Saudara punya saldo uang,
makin banyak, makin senyum. Ini saldo dosa. Tuhan akan menghabisi semua saldomu lewat peristiwa-peristiwa hidup. Anda yang gampang tersinggung, untuk menjadi orang yang tidak tersinggung, Anda harus mengalami kejadian di mana Anda harus tersinggung. Nah, waktu itu saudara menghabiskan saldo. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa Anda sudah tidak mata keranjang? Ketemu dulu lawan jenis yang memberi kesempatan Anda melakukan perzinahan. Ketika Anda punya kesempatan itu, saudara berkata tidak, Anda menghabisi saldo kodrat dosa, saldo sinful nature, saudara. Makanya Tuhan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan, saudara. Tiap hari kita harus periksa diri, sebab natur dosa tidak akan muncul sebelum ada impuls atau rangsang. Amin. Kalau seluruh pengharapan kita taruh pada Tuhan, kita taruh pada Tuhan, bukan pada dunia ini sekarang, pada Tuhan di langit baru, bumi baru, berapapun harganya kita bayar. Amin. Jadi saudara, kenapa tidak nekat? Karena Anda masih punya pengharapan kebahagiaan di bumi ini. Kalau gajiku naik, kalau rumahku besar, atau paling tidak kalau aku punya rumah pribadi dan berbagai kesenangan. Bukan tidak boleh punya rumah, mobil, atau wisata, tapi jangan jadikan itu kebahagiaan hidupmu. The Lord is the only happiness we have. Amin. Yang belum menikah, jangan ngotot cari jodoh. Lewati saja hari, lewati, kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Tuhan kalau memandang Anda dapat jodoh, dapat. So easy, gampang buat Tuhan. Kalau belum, ya belum. Jangan ngegeratak seperti mau cair jatuh ke darat, klepek-klepek. Nggak perlu. Ya, Pak Eras ngomong begitu, udah punya jodoh. Kita nih yang belum menikmati surga dunia. Langsung surga, nggak pakai dunia. Yang nggak punya anak, ya jalani, lewati hari. Tanya Tuhan, Tuhan memang aku diperkenan punya anak atau tidak? Bayi tabung boleh nggak? Semua ditanyakan ke Tuhan. Saudara suatu hari ketemu Tuhan. Tuhan akan tanya, kamu nurut sopo? Kamu nurut dirimu sendiri atau nurut aku? Amin, saudara. Di bumi ini nggak ada pengharapan. Sudah terhukum onak duri. Ini isyarat akan dihancurkan jadi lautan api. Tuhan menyediakan tempat bagi kita, tapi kitanya dipermak dulu, di reset. Amin. Redefine. Makanya kita ada di sini. Saudara ya, kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan, ke gereja di sini mendengar khutbah dan nurut, tapi di sana nanti Anda nggak dibangkitkan atau saudara masuk neraka, saya paling terkutuk, terlaknat. Setelah saya Pak Kyong-kyong. Semua kebagian nih. Pak Agustinus jangan diam aja. Pak Franky, Pak Niko, Pak Nyoman, Pak Ganda, Pak Buyung, Anda kebagian, Pak Chandra. Tapi saudaraku, kalau saudara tidak nurut ya enggak bisa. Seperti orang ke rumah sakit dikasih obat nggak diminum. Jangan makan ini, jangan makan itu, dilarang. Anda diberi pantangan masih melanggar. Ya enggak bisa. Tapi kalau nurut mesti sembuh.
Nah, gereja itu rumah sakit. You mesti nurut sama suster. Dokternya Tuhan. Pak Kyong-kyong, koordinator suster. Nurut. Saudara jangan tidak nurut ya. Udah dengar khotbah begini dengan bahasa yang paling mudah, walaupun saya menjelaskan sesuatu yang ada kerumitan atau ada kompleksitasnya, tapi sudah jelas. Amin. Jelas. Nggak ada, Tuhan Yesus tidak bangkit itu nggak ada harapan. Makanya orang kalau merayakan kebangkitan Tuhan dengan sorak-sorai, kita tanya, lu ngerti nggak kenapa lu seneng? Ya dia bangkit, haleluya. Kenapa? Pokoknya bangkit aja. Pakai. Nah, sekarang saya sedang menjelaskan. Kalau dia bangkit, kau punya pengharapan. Amin. Taruh pengharapanmu seluruhnya di situ. Demi aku, ia mati. Dia menderita, mati, bangkit. Dia bangkit karena dia saleh. Saya khotbahkan kemarin, Ibrani 5 ayat 1 sampai 9. Karena kesalehannya, eusebos, kesuciannya ia bangkit. Kalau Yesus gagal, dia tidak bangkit. Dalam perjuangannya, sempat dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia mengakhiri dengan kalimat, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah. Dia taat. Taat sampai mati di kayu salib. Dan dia bangkit. Kebangkitannya memberi pengharapan kita bangkit. Maka taruh seluruh pengharapan kebahagiaanmu pada kehidupan yang akan datang. Bukan pada sesuatu dan di bumi hari ini. Beri tepuk tangan. Tapi Pak, itu sulit Pak. Kita sudah lama jadi orang yang begini duniawi. Itulah sebabnya engkau datang dirawat di sini. Jiwamu sakit tahu. Jadi kita sakit jiwa Pak. Maksudnya bukan di grogol atau karolos. Bukan kayak orang gila. Jiwa saudara tidak utuh. Makanya firman itu menguduskan, menyembuhkan. Saudara harus mengerti firman ini. Saya pun berjuang melakukannya Pak. Kasihan ibu, jalan udah pakai tongkat. Mati nggak bangkit gimana? Nanti kalau ibu bangkit nggak pakai tongkat lagi. Ini banyak bapak-bapak yang digigit encok, rematik, asam urat, jantung, susah hidup. Seandainya saudara punya uang pun, makin banyak uangmu makin tragis ketika engkau harus melepaskannya. Makanya hanya satu yang gak tragis. Apa? Memiliki pengharapan kehidupan di dunia akan datang. Terus saudara mendengar firman ini, saudara serap. Kalau engkau menaruh seluruh pengharapanmu pada Tuhan dan kehidupan yang akan datang, engkau harus kudus di dalam seluruh hidupmu. Sebab kamu menjadi anak Allah. Kamu akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kamu menyebut dia Bapa. Kalau kau menyebut dia Bapa, dia tidak memandang mukamu. Dia tidak lihat status Kristenmu, tapi dia lihat perbuatanmu. Apakah kamu telah memiliki perbuatan standar anak Allah yang Yesus lakukan, yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kamu itu jadi anak Allah bukan gratis, dibeli.
Kamu ditebus bukan sekedar dosa-dosa masa lalumu dihapus, tetapi kamu ditebus untuk keluar dari cara hidup kamu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang, patro paradoto. Supaya kamu layak masuk dunia baru nanti. Katakan amin. Kamu harus keluar dari cara hidupmu yang kamu warisi dari nenek moyang. Dan sekarang kamu harus hidup dengan cara hidup anak Allah yang diteladankan oleh Yesus. Itulah sebabnya kita ada di sini untuk mendapatkan perawatan. Apa yang ditawarkan gereja ini? Kalau yang sekedar liturgi, kita menipu. Saya dan semua staf ini menipu saudara. Kalau hanya rame-rame mengundang seorang penyanyi, artis lalu saudara datang demi artis itu, benar-benar bodoh saudaraku. Atau sekedar supaya saudara yang sakit sembuh, sekedar supaya yang bangkrut tidak jadi bangkrut, kita meleset. Tetap kita mendoakan orang sakit. Tetap kita berdoa untuk saudara dalam persoalan-persoalan. Tetapi the final destination kita, tujuan akhir kita adalah the new earth and the new heaven. Langit baru, bumi baru. Amin saudara. Amin. Sukacita hidup kita cuma di situ. Kembangkan terus. Sampai saudara punya kesadaran dunia bukan rumahku. Saudara kalau lihat langit, saudara melihat di belakang sana ada kehidupan. Bayangkan nanti salah satu dari orang yang kita cintai terbujur kaku. Atau saudara yang terbujur dulu. Betapa tragisnya. Tetapi tidak menjadi tragis karena Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus memberi pengharapan kebangkitan yang sama. Saudaraku sekalian, kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia untuk menempati dunia yang akan datang. Allah tidak gagal. Allah punya rencana tidak gagal, atau gagal hanya sementara, tertunda. Allah menciptakan langit baru, bumi baru, dan meriset dan mendefine manusia-manusianya seperti kita untuk bisa menjadi orang-orang yang layak ada di dalam kerajaan surga tersebut. Berbicara mengenai hidup yang berpengharapan, ini jelas mengarah kepada kebangkitan. Dan saya bacakan tulisan Paulus di 1 Korintus 15 dari ayat 14. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kebangkitan Yesus menunjukkan keberhasilannya dia taat sampai mati. Sah penebusannya. Sebab kalau Yesus tidak taat sampai mati, Ia tidak bisa menebus dosa kita. Lah, menebus dosanya sendiri tidak bisa. Itu hebat. Kebangkitannya itu petunjuk, tanda, isyarat jelas bahwa Yesus taat
Ibrani 5 ayat 7 sampai 9, saudaraku. Karena kesalehannya dia didengar. Bukan karena dia anak Allah lalu bapak nepotisme. Allah membangkitkan bukan karena Allah sekedar punya kuasa. Karena Yesus taat. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup dalam dosa kita. Ini ayat kalau orang tidak mengerti, maksudnya apa? Kalau dia tidak bangkit, kita masih dalam dosa kita. Maksudnya apa? Apa hubungannya kebangkitan Yesus dengan dosa kita? Pasti nggak ketemu. Harus membaca Ibrani 5, 7 sampai 9. Bahwa kebangkitan Yesus menunjukkan ketaatannya. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia yang tidak salah dianggap bersalah dan memikul dosa kita. Kalau Yesus sendiri bersalah, dia tidak bisa memikul dosa kita. Dia pikul dosanya sendiri. Nah, itu hebat. Dengan kebangkitannya menunjukkan ketaatannya sampai mati. Itu berarti Yesus Tuhan kita sukses. Dosa kita diampuni. Iblis itu terus mau menjatuhkan Yesus sampai di kayu salib. Dan klimaks dari penderitaan Yesus ketika dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi di puncak krisis genting itu, dia tetap mempercayai Bapaknya dan mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada kesalahan satu kata pun di mulut Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya ada kata ya untuk Bapa di surga. Dan pola potret hidup seperti ini harus kita miliki. Yang karenanya kita belajar kebenaran dan kita mau berubah. Amin.